Ya halo dan balik lagi di video Icework. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas sedikit kali ya, sharing-sharing sedikit tentang gimana gue bisa upgrade dari Windows 10 ke Windows 11 di komputer gue. Sorry, kalau di laptop udahan itu pakai bootable USB, tapi kalau untuk komputer gue pakai warm boot atau langsung dari setupnya aja. Tapi sebelumnya itu emang ada kendala untuk masalah compatibility atau apa namanya ya, kompatibel atau enggak gitu kan. Nah, sampai akhirnya sekarang gue udah bisa untuk apa ya, menggunakan Windows 11 di laptop komputer gue tercinta ini ya kan, yang saat ini gue gunakan nih. Ini kalau teman-teman lihat di spesifikasinya ini udah Windows 11 sesuai dengan spesifikasi gue. Untuk Windows specification-nya juga udah Windows 11 Pro, versionnya 21H2 dan installednya tanggal 14 kemarin, kebetulan sekarang tanggal 15. Jadi emang kemarin banget. Dan ini udah aktif dengan sendirinya. Gue bener-bener install tuh dari setupnya sendiri. Mungkin ini bisa teman-teman pakai buat yang ngalamin kendala ketika mau install Windows 11 di komputer atau laptop ya. Terutama mungkin udah coba pakai bootable USB nggak bisa, pakai diinstal burn ISO atau ke kaset juga nggak bisa. Teman-teman bisa pakai cara ini, ikutin cara ini ya. Nah, yang pertama untuk Windows-nya sendiri teman-teman tuh downloadnya langsung dari Microsoft-nya ya. Kalau gue pakai kata kuncinya download Windows 11 kayak gini, kemudian masuk ke yang link paling atas atau Microsoft. Nah, kalau udah di sini nanti teman-teman bisa pilih untuk versi Windows dan juga bahasanya. Jadi disesuaikan aja. Nah, kalau udah masuk ke apa ya namanya website dari Microsoft ini langsung aja, kan ini di bawah nih ada kayak Windows 11 Installation Assistant. Ini di skip aja, terus juga yang Create Windows 11 Installation Media di skip. Dan langsung pilih yang kesini nih, download Windows 11 this image yang formatnya .iso. Setelah itu select downloadnya, pilih yang Windows 11. Setelah itu klik download, nanti dia akan otomatis ngeload kayak gini. Nanti ada select the product language kayak gitu. Choose one-nya kita pilih yang English. Mana nih? Ini dia. Atau English internasional, disesuaikan aja. Kalau nggak salah kemarin pakainya English kayak ini. Terus kemudian tinggal confirm. Nanti kalau udah di confirm nanti akan muncul tab download. Kebetulan untuk versi Windows 11 yang gue pakai itu dia Windows 11 Pro dan size-nya sekitar 5 GB. Ini ada filenya kayak gini. Dan ini 64 bit kebetulan. Ini 5,3 atau 5,4 GB ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah download kayak gini, ini kan ISO ya formatnya. Kalau kita klik di properties, dia tuh formatnya .iso kayak gini nih, mana ya detailnya. Nah, .iso nih. Tapi yang perlu teman-teman lakukan adalah ini di klik kanan. Kalau teman-teman pakai Power ISO biasanya dia gambarnya gambar kaset gitu ya, karena formatnya .iso. Tapi pastiin juga udah punya WinRAR gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa open with. Ini kan gue ada Ultra ISO segala macem, WinRAR Archiver. Nah, kayak gini. Ini langsung diekstrak aja nih. Langsung diekstrak. Nanti kalau udah diekstrak, dia akan bikin folder kayak gini. Jadi pilihnya extract file kalau nggak salah, supaya dia ngebuat folder sesuai nama dari WinRAR-nya ini. Nah, kalau udah, nih yang perlu diperhatiin ya. Ini yang file asli yang belum diedit, dan ini adalah file yang udah diekstrak ya. Ini kita double klik di sini, kita sama masuknya kan ya. Terus pilih yang folder sources. Nah, kalau di file aslinya, sources ini kita buka, kita tuh ada satu file yang harus dihapus yang namanya Apraiserer. Nah, yang ini nih, yang ini kita hapus karena di sini juga nggak ada nih di sources gua, di bagian sininya nih nggak ada. Nah, ini nggak ada nih. Ingat ya, ini patokannya yang sha1.cat nih, sdb. Nah, ini nggak ada nih, ini nggak ada. Ini di skip, ini dihapus. Langsung skip ke sini kan ke teks. Nah, kayak gini. Ini teks dokumen .txt ya. Jadi buat teman-teman yang mau install itu pertama diekstrak lagi, kan diekstrak tuh pakai WinRAR ya. Kemudian masuk ke dalam folder sources. Kemudian hapus yang ini. Apraiseres gitu. Ini emang agak susah namanya, tapi teman-teman skip aja videonya atau di pause aja videonya supaya bisa ngerti. Yang dihapus tuh yang ini aja, cukup ini aja. Nah, ngapusnya tuh setelah diekstrak ya. Jadi ini tetap ada file aslinya, tetap ada ISO aslinya. Apraiseresnya ini yang dihapus yang ada di folder yang udah diekstrak ya. Kalau udah dihapus atau udah dihilangkan untuk ininya file DLL yang ini, jangan sampai salah ya.
teman-teman langsung back aja kayak biasa. Kemudian pada bagian setup.exe langsung diklik, pilih run as administrator. Pilih yes kalau muncul IUAC. Dan pastiin ketika nginstal ini internetnya putus dulu ya. Ini gue belum putus koneksi internet kebetulan. Jadi ini mungkin gue matiin dulu aja ke airplane mode supaya nggak connect ke wifi. Intinya gitu. Jadi stepnya tuh di download dulu ISO-nya, kemudian diekstrak. Setelah itu hapus file yang tadi nih, yang apriseres.dll. Kemudian putuskan koneksi internet, pilih setup.exe, klik kanan run as administrator. Kalau udah, nanti akan muncul ke sini. Nah, kalau ininya kecentang, ini dihilangkan aja nih. I want to help make the installation better. Dihapus atau di-uncheck. Kemudian pilih next. Tunggu untuk di checking for update-nya. Lumayan agak lama ya, sekitar 1-2 menitan lah. Atau bahkan lebih. Jadi dia masuk ke checking your PC juga. We are getting a few things ready, segala macamnya. Muncul applicable notice and license term, kita pilih accept. Nah, ini ditungguin aja kayak gini, checking for update segala macam. Dan pastiin ketika nanti mau masuk ke dalam install itu keep all datanya tuh tetap ada gitu loh. Jadi itu bakal apa ya namanya ya, jadi nggak akan ngilangin data-data kalian kayak gitu sih. Oke, ini yang gue bilang di step paling pentingnya. Karena kita pakai warm boot atau nginstalnya langsung dari setup.exe-nya ini, pastiin untuk bagian ininya, checklist pertamanya tuh install Windows 11 Pro. Kemudian untuk bagian bawahnya keep personal files and apps. Kalau misalnya di sini nggak ada tulisan keep personal files, teman-teman bisa klik ini nih, change what to keep, dan pastiin itu ada di pilihan yang paling atas. Jadi semua data dan aplikasi yang terinstall di sini tuh ada semua. Kayak gue ya di sini show desktop icon. Ini semua aplikasinya masih ada. Nggak ada yang gue install ulang atau apa segala macam, tetap balik lagi kayak gini kayak biasa. Kayak gitu. Ini gue hilangin lagi. Dan nantinya kalau udah teman-teman tinggal klik install aja, dan nantinya dia akan langsung masuk ke dalam instalasi Windows 11 kayak gitu teman-teman ya. Dan sedikit tips buat kalian yang mungkin setelah install kok resolusinya nggak bisa maksimal ya, atau nggak bisa kayak di Windows 10 gitu kan. Kayak misalnya di display resolutionnya nih, gue waktu itu abis install itu mentok di berapa gitu, nggak sampai atas ini nih. Ini resolusi yang gue pakai di Windows 11 di Windows 10 gue tuh adalah 1600 x 900. Tapi waktu pertama kali install itu nggak bisa nih, nggak support sampai sini. Nah caranya kita masuk ke device manager dengan pakai shortcut Windows key, kemudian X, kemudian pilih device manager. Ini kalau teman-teman udah selesai install ya. Terus pilih yang display adapter. Nah ini kan nanti ada nih di bawah sininya ya, AMD Radeon, karena ini gue pakai AMD, VGA-nya AMD kebetulan. Nah kalau udah kayak gini, klik kanan, kemudian pilih uninstall device. Nah, klik juga yang attempt to remove the driver for this device, kemudian klik uninstall. Setelah proses uninstallnya selesai, teman-teman tinggal restart aja komputernya, dan nanti dia akan otomatis terinstall lagi dan menyesuaikan dengan resolusi yang teman-teman pakai di Windows sebelumnya. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sharing aja sih, pengalaman dari gue juga, dan mungkin sedikit tips dan juga trik gitu ya, yang mungkin bisa teman-teman pakai ketika mungkin teman-teman pengen coba Windows 11 tapi nggak bisa nih, udah pakai Rufus, udah pakai bootable yang segala macam, tapi nggak bisa juga. Dan pertanyaannya, apakah bisa ketika file yang udah diubah kayak gini, untuk di sources-nya ini udah diganti, udah dihapus gitu ya, untuk yang tadi ini apriseres-nya ini udah dihapus, apakah ini bisa dijadikan bootable? Itu masih jadi pertanyaan di gue pribadi, karena gue sendiri belum nyoba dan belum berani untuk bikin bootable-nya. Takutnya nanti ada problem. Jadi sementara pakai cara gue yang ini aja dulu. Dan mungkin kalau ada kesulitan atau teman-teman masih ngerasa bingung, silakan tinggalkan komentar di kolom yang tersedia. Mungkin segitu aja dulu untuk video singkat gue kali ini. Jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye.